Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan fungsi blok jenis radio yang kami gunakan untuk menganalisa frekuensi drone di N-loss dan juga loss, jadi dua lokasi. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui bahwa kita menggunakan yang namanya Pluto SDR atau istilahnya Adam Pluto ya teman-teman semuanya sebagai source di sini ya. Yang mana ini menangkap sinyal RF dari lingkungan pada frekuensi yang ditentukan sebagai input utama sistem. Kemudian di sini itu ada beberapa variabel yang variabel ini akan menyimpan parameter global seperti laju sampel, frekuensi tengah atau yang lainnya akan mudah diubah. Kemudian juga ada categorizing gitu ya, mengatur nilai apa namanya yang nantinya ini ya categorizing ya mengatur nilai gain receiver secara interaktif. Kemudian ada strength to vector itu untuk mengubah aliran secara kontinu sehingga diproses oleh FFT. Nah ini FFT-nya itu mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Kemudian disalurkan kepada vector to stream untuk mengembalikan hasil dari FFT ini dalam bentuk aliran data untuk pemrosesan lanjutan. Kemudian lanjut ke kompleks to mark yang mana itu untuk menghitung daya sinyal dari sinyal kompleks sebagai dasar deteksi energi. Nah, setelah sampai di sini baru ke energi sektor dan juga constant source gitu ya. Yang mana ini salah satu bentuk penyedia nilai ambang atau istilahnya threshold untuk deteksi. Setelah itu baru ke energi detektor dan juga file sync. Nah, file sync ini menyimpan data hasil pemrosesan dan deteksi ke dalam file. Nah, yang bawah juga sama FDM, gitu ya, FDM estimator itu menganalisa karakteristik sinyal sebagai ciri komunikasi drone. Nah, kemudian message debug itu menampilkan hasil dari estimasi FDM. Dan ini yang terakhir, categorizing menampilkan spektrum dan waterfall sebagai visualisasi utama sinyal. Jadi ringkas alurnya secara ringkas adalah yang RF diterima oleh Adam Pluto atau Pluto SDR, kemudian dianalisis sepertinya menggunakan FFT, kemudian dihitung energinya untuk deteksi sinyal, ini energi di sini. Nah, kemudian divisualisasikan dan disimpan dan analisis tujuan di sini juga di sini. Seperti itu. Itu untuk penjelasan blok yang pertama. Yaitu setelah selesai penyusunan ini sesuai kebutuhan, variabelnya pun disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misal kita menggunakan drone yang 2,4 GHz, gunakan seperti itu sampai pemrosesan selesai. Nah, kemudian setelah itu baru colokkan Adam Pluto dengan baik-baik dan benar, tidak boleh salah. Setelah tersambung baru di running yang kemudian nanti akan mendeteksi lokasi loss juga NLOS seperti itu. Baik, setelah itu di sini kita sudah melakukan percobaan melakukan drone ya teman-teman semuanya. Nah, ini untuk jaraknya itu kami dari jarak 1, 5, 10, kemudian 15, 20 sampai 25 ketinggian drone-nya dari sumber Adam Plutonya. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman semuanya kurang lebih. Ini percobaan di beberapa lokasi dari loss dan juga N-loss. Nah, untuk di sini kami menggunakan FFT-nya itu di angka 2000 kurang lebih. Bisa kita lihat di bawah kanan ya, teman-teman semuanya. Nah, di sini kita ada max hold dan juga min hold gitu ya, sebagai bentuk kita melihat sejauh mana sih apa namanya sinyal itu ketinggian berapa seperti itu. Nah, di situ setelah kita coba lakukan analisa bahwa di percobaan itu juga kita melihat dari sinyal waterfall-nya ya teman-teman semuanya. Sehingga dari situ kita bisa melihat secara detail sejauh mana sinyal-sinyal yang kita lakukan penangkapannya. Apakah ada sinyal interferensi lain ataupun tidak. Nah, biasanya yang di lokasi loss itu tanpa ada interferensi gitu ya. Artinya tidak terganggu oleh lokasi ataupun oleh lingkungan di situ dari sumber-sumber kayak wifi dan lain sebagainya. Karena kan 2,4 itu kan termasuk
dari bagian sinyal wifi, seluler dan lain sebagainya. Jadi kita di bagian loss itu cukup bagus sinyalnya. Berbeda lagi dengan yang nLoss karena lokasinya yang cukup padat penduduk sehingga ketika kita melakukan percobaan sinyal itu cukup banyak terinterferensi oleh sumber lain seperti mungkin ada sinyal apa namanya wifi, kemudian seluler, ataupun sinyal-sinyal lainnya yang itu mengganggu ataupun menginterferensi dari sinyal kami. Intinya seperti itu, kita bisa melihat di titik tengah ada nilai kurang lebih 2,4 gitu ya, gigahertz. Nah, itu bentuk dari sinyal kami, sinyal drone yang kita lakukan. Pastinya dari sumber 1 meter dengan 25 meter itu punya nilai yang berbeda gitu ya, termasuk dari f-peak-nya, kemudian p-peak-nya, kemudian dari sinyalnya sendiri itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti itu percobaan dari kami dan juga tutorial ini semoga bisa membantu teman-teman semuanya dalam melakukan percobaan sinyal drone untuk menganalisa lingkungan loss dan juga n-loss dengan menggunakan drone masing-masing. Adapun semoga ini bisa membantu teman-teman ketika teman-teman melakukan penelitian ataupun percobaan berkaitan dengan analisa sinyal drone. Terima kasih.